Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Harsi Herianto. Pada hari ini kita akan memulai perkuliahan pada pertemuan pertama ini untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, seperti yang sudah ada di jadwal kalian masing-masing ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen. Perkenalan terlebih dahulu ya, untuk nama saya Harsi Rianto Enkom. Saya dosen tetap di Universitas Vinasarana Informatika. Jadi nanti kalau kalian ketemu saya secara offline ya, bisa dipanggil dengan Harsi atau dengan Rianto. Kemudian saya tidak hanya di BSI aja, tapi saya juga ada kelas di Standar Kinerja Mandiri ya. Kemudian untuk kode dosen saya HR ya, sesuai yang sudah ada di jadwal kalian. Nah, untuk semester ini ya, metode pembelajaran kita adalah menggunakan e-learning. Jadi perlu diketahui untuk pembelajaran metode e-learning ini ada dua, ya, yaitu sinkronus dan asinkronus. Ya, kalau sinkronus itu adalah sistem pembelajaran e-learning secara langsung atau real time. Kemudian asinkronus itu pembelajaran secara tidak langsung. Jadi begini, untuk sinkronus ya, e-learning secara langsung itu nanti kita bisa saling synchronize. Jadi kita bisa menggunakan media online seperti Zoom atau Google Meet atau Webex ya. Jadi kita ada di satu tempat di mana kita menggunakan video conference untuk media pembelajaran. Itu sinkronus. Jadi langsung tersinkronis atau langsung real time. Kemudian untuk yang asinkronus itu tidak cara real time. Jadi kita menggunakan media bisa lewat grup WhatsApp, bisa lewat diskusi yang ada di media e-learning ya, atau juga lewat kolom chat di media-media yang sudah nanti disiapkan. Ya. Jadi untuk metode pembelajaran ini saya harapkan kalian sudah bisa mengerti terkait dengan kondisi saat ini. Ya. Kondisi di mana masih pandemi, ya. Kemudian juga tingkat kewaspadaan terhadap kesehatan kita itu juga sangat tinggi. Baik. Kemudian untuk mata kuliah e-learning ini, yang pertama kita akan membahas tentang konsep dasar sistem informasi. Konsep dasar sistem informasi pada pertemuan pertama ini. Nah, sebelum ke sana perlu diperhatikan ini ada tugas untuk UAS. Nah, untuk tugas ya, jadi di dalam sistem informasi manajemen ini sebelumnya itu ada tugas secara kalau secara normalnya ya, secara pembelajaran offline itu ada pembuatan program. Karena ini masih di pandemi ya, makanya tugas yang diberikan adalah membuat proposal dari sebuah karya kreatif dan inovatif, ya. Baik maksudnya menciptakan ya karya teknologi tech.
Jadi nanti dari tugas ini diharapkan kalian itu bisa menghasilkan ide, membuat proposal, membuat mock-up untuk menghasilkan sebuah karya teknologi informasi. Jadi dari mata kuliah SIM ini harapannya adalah kalian bisa menghasilkan sesuatu. Nah, untuk tugas UAS ya ini melakukan observasi dan analisa pada perusahaan. Sorry, bukan yang ini. Tugas project 2 itu membuat proposal dari sebuah ide atau gagasan kreatif dalam menciptakan karya teknologi atau iptek. Jadi harapannya selain kalian bisa menghasilkan tugas ini selesai, nanti bisa juga digunakan pada semester 5, di mana kalian bisa mengikuti namanya PKN. Apa itu PKN nanti saya jelaskan. Nah, format dari tugas ini, yang pertama judul dari dari project, dari mockup, dari aplikasi yang sedang kalian kerjakan. Kemudian ditambah bab 1, ini tentang pendahuluan. Di sana ada latar belakang masalah, kemudian tujuan dan manfaat, luaran yang diharapkan. Kemudian di bab 2 membuat rancangan gagasan karya. Nah, di sini penyusunan konsep, dibuat konsepnya. Kemudian dibuat yang kedua adalah mock-up. Mock-up itu seperti apa? Nah, nanti saya jelaskan. Oke, lanjut. Nah, untuk penilaian dari mata kuliah kita hari ini, yaitu SIM, ini adalah KPK ya. Jadi dari absensi 20%, kemudian tugas dan kuis 25%, kemudian ada nilai UTS 25% dan UAS 30%. Nilai UAS ini diambil dari hasil project yang kalian kerjakan. Gitu. Jadi setelah ini ya, itu nanti saya akan membagikan di grup bagaimana cara membuat kelompok untuk tugas UAS ini. Gitu. Jadi nanti akan saya buatkan panduan, kemudian dibuat kelompoknya. Jadi maksimal 5 orang. Setiap kelompok nanti maksimal 5 orang untuk mengerjakan tugas ini. Nah, kriterianya, ini kriteria dari pembuatan proyek ini. Yang pertama, kalian dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi berbasis iptek yang orisinil dalam bentuk desain atau prototipe yang bermanfaat bagi masyarakat, instansi pemerintah atau dunia usaha. Nah, ini nanti bobot nilainya adalah 50%. Kemudian yang kedua, dapat mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan tujuan, tepat waktu, dan dapat bekerja sama. Ini 25%. Kemudian mampu membuat makalah dan format presentasi, kemudian dipresentasikan dengan baik, itu 25%. Jadi dari tugas project UAS ini nanti akan dipresentasikan di pertemuan 10, 11, 12, 13, 14, dan 15.
Jadi nanti akan dibagi-bagi untuk waktu presentasinya. Nah, bagaimana metode presentasinya? Metode presentasinya itu kita bisa menggunakan video, ya. Nanti akan saya pandu bagaimana membuat video presentasi, ya, di beberapa perumahan atau di grup. Nah, kemudian juga kalau memungkinkan itu kita akan menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet untuk presentasinya, gitu. Tapi yang lebih hemat, lebih mudah, kemudian bisa dikerjakan semua itu nanti bisa menggunakan video. Nah, video nanti diupload di YouTube, kemudian dibagi ataupun diberitahukan ketika di pertemuan 10, 11, 12, 13, 14. Itu nanti akan saya ambil nilainya. Semoga sampai sini jelas ya untuk tugas apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana cara presentasinya, ya. Nanti kalau ada yang masih belum paham, belum jelas, bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya, yang sudah kita buat nanti. Nah, ini ada beberapa contoh judul. Ini jangan dilihat, tapi yang kedua nih harusnya. Contoh beberapa judul terkait dengan project, ya, project WAS. Contoh Berto, becak motor turis online. Jadi nanti kalian buatin mock-up-nya aja. Atau Smoke, Smart Mobile Parking. Ini fungsinya untuk parking misalnya. Atau Gojek. Atau bisa juga call in. Indonesia memanggil, call in. Ada juga yang sering muncul di handphone kalian, yaitu Babe ya, baca berita Indonesia. Uber itu bisa, ulasan berita dan sebagainya. Ada juga misalnya gerakan masyarakat hidup sehat. Asus, alat sepatu penghasil listrik mandiri, elektronik shoes, atau judul-judul yang lain banyak. Kalian bisa explore, kemudian bisa cari di internet ya, bagaimana menghasilkan ide-ide ini. Nanti ketika kalian mengerjakan pasti bisa menghasilkan ide-ide terbaru. Oke, lanjut. Nah, kita akan membahas tentang definisi sistem. Ya, apa itu sistem? Ya. Sistem ini adalah seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Jadi sebuah sistem ini menurut Gordon B. Davis, ini seperangkat unsur-unsur terdiri dari manusia, alat, konsep, prosedur. Nah, dihimpun dalam satu kesatuan untuk maksud dan tujuan yang bersama. Kalau menurut Raymond Next Layout, ini sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Ini menurut Raymond. Ya. Jadi ada dua definisi terkait dengan sistem ini. Yang pertama dari Gordon, yang kedua dari Raymond. Ya. Kalau Gordon bilang ini unsur-unsur, ada manusia, ada konsep, ada prosedur. Kalau Raymond ini mengatakan bahwa hanya sekelompok elemen aja yang terintegrasi. Itu sistem. Kemudian karakteristik dari sistem. Jadi
perlu diperhatikan bahwa sistem itu memiliki karakteristik. Yang pertama, komponen. Ya. Komponen dari sistem itu harus ada. Komponen-komponen yang ada di dalam sistem. Kemudian ada lingkungan luar atau environment. Jadi kalau komponen ini adalah komponen-komponen yang menghasilkan di dalam sistem. Kemudian lingkungan luar ini adalah sistem di luar yang membentuk sistem luar, lingkungan luar yang maksudnya ini apa namanya berhubungan dengan sistem. Kemudian ada yang ketiga, batasan atau boundary. Ya, boundary itu batasan, jadi batasan-batasan sistem, bagaimana sebuah sistem itu berjalan. Jadi harus ada batasan-batasannya. Misalnya sistem informasi mahasiswa, ya batasannya sampai sejauh mana. Jadi tidak semua sistem informasi mahasiswa itu bisa memunculkan semua apa yang dibutuhkan mahasiswa, tapi ada batasannya, ya, ada batasan-batasannya. Kemudian ada interface. Interface ini adalah antarmuka, jadi antarmuka dari sistem. Kemudian ada input. Input ini berhubungan dengan data masukan. Jadi sebuah sistem itu harus punya inputan atau data masukan. Kemudian yang keenam berhubungan dengan proses. Setelah data diinput, maka data akan diproses. Kemudian yang ketujuh berhubungan dengan karakteristik sistemnya adalah output. Jadi sistem keluarannya. Dan yang kedelapan, karakteristik dari sistem adalah sasaran atau tujuan, goal. Gitu. Jadi ada 8 karakteristik dari sistem yang harus kalian ingat, kemudian kalian perhatikan, kalian pelajari bahwa ada 8 karakteristik dari sistem, dari komponen, lingkungan, luar atau environment, boundary, interface, input, proses, output, dan sasaran. Lanjut, klasifikasi dari sistem. Jadi kalau klasifikasi dari sistem ini ada sistem abstrak vs sistem fisik. Jadi ada sistem yang abstrak. Abstrak itu berarti masih dalam konsep atau tidak terlihat. Kemudian ada sistem fisik. Nah, sistem fisik itu bisa terlihat. Kemudian sistem alamiah, jadi sistem yang terbentuk secara alamiah, dan juga sistem buatan manusia. Nah, sistem buatan manusia seperti yang nanti menjadi tugas kalian adalah buatan manusia. Jadi kalian harus membuat. Kemudian ada sistem probabilistik, ada sistem deterministik, sistem tertutup dan terbuka. Jadi klasifikasi sistem, ada sistem yang tertutup, sistem itu tidak boleh diketahui atau dijangkau oleh sistem luar. Kalau sistem terbuka itu sistem luar itu boleh menambahkan, mengurangi ataupun menjangkau sistem tersebut. Contoh sistem tertutup misalnya sistemnya Microsoft, Windows-nya Microsoft itu kan tertutup, tidak bisa diakses. Tapi kalau sistem terbuka misalnya Linux, itu kan sistem terbuka, itu bisa diakses oleh pihak luar. Bahkan source code-nya itu kan open source. Kemudian konsep dasar dari informasi. Jadi informasi
itu akan dikumpulkan dan menghasilkan sebuah informasi. Perhatikan di sini data itu merupakan kumpulan dari fakta, kumpulan dari angka, kumpulan yang belum diolah, dan juga kumpulan dari huruf-huruf. Gitu. Ya. Nah, informasi itu adalah data yang sudah dikumpulkan berbentuk angka, berbentuk huruf yang sudah diolah. Nah, ini diproses di sini jadilah sebuah informasi. Jadi data baik angka, baik fakta, baik huruf yang sudah diolah, diproses jadilah sebuah informasi. Gitu. Kemudian kualitas dari data, kualitas dari informasi. Informasi harus akurat, relevan, kemudian tepat waktu. Jadi sebuah informasi yang akurat itu bagaimana? Jadi informasinya itu akurat. Akurat di sini adalah sesuai dengan data, dengan kualitas dari data tersebut, kemudian valid. Kemudian relevan berarti data yang informasi yang relevan itu sesuai dengan data yang disajikan. Kemudian tepat waktu, jadi informasi yang disajikan itu tepat waktu sesuai dengan time frame. Gitu. Jangan sampai sebuah informasi sekarang ternyata sudah tidak bisa digunakan atau sudah basi. Gitu. Nah, ini ada contoh hospital information system. Jadi sistem rumah sakit. Saya stop dulu. Bentar ya. Baik, kita lanjut kembali untuk sistem informasi yang ada di hospital atau hospital information system. Di sini ada sistem registrasi, sistem konsultasi, sistem rawat inap, kemudian sistem perawat, ada sistem penjualan dan pembelian, kemudian ada sistem makanan atau diet. Jadi ini biasa sistem gizi ya. Kemudian ada juga sistem obat, kemudian ada OT ini operasi, ya. Kemudian ada bank darah, ada laboratorium, ada radiologi. Jadi di dalam sistem informasi hospital ini ada banyak sekali sub sistemnya. Jadi nanti kalian bisa mengembangkan nih. Jadi jangan sampai di sebuah sistem informasi rumah sakit itu besar sekali. Jadi nggak hanya satu atau dua. Jadi dari sistem informasi rumah sakit itu masih terpecah-pecah ke dalam subsistem yang lebih kecil lagi. Kemudian ini analisa karakteristik sistem informasi pengolahan data pasien pada rumah sakit. Nah, jadi kita lihat ya di sini komponen dari sistem informasi rumah sakit. Ini ada dokter, ada pasien, ada administrasi, kemudian ada petugas dan lain-lain. Kemudian lingkungan luarnya siapa? Lingkungan luarnya ada apoteker, ada pihak penjamin, ada bank, gitu kan. Kemudian batasannya apa? Nah, ini ada batasan terkait dengan pembayaran menggunakan cash atau kredit.
kemudian ada rawat jalan atau rawat inap, ya. Kemudian ada interface-nya. Interface-nya apa? Nah, ini interface-nya ada pendaftaran, ada kartu pasien, ada kartu rekam medik, ada resep dokter, gitu. Nah, tadi yang karakteristik dari sistem tadi ada komponennya apa aja, kemudian lingkungan luarnya apa, batasan, interface, kemudian ini ada input. Input di sini bisa kartu pasien, bisa kartu rekam medik, ada kartu tanda penduduk atau apa namanya identitas, ya. Kemudian yang diproses apa aja? Proses melakukan pendaftaran sampai dengan pelaporan. Gitu. Kemudian terkait dengan output. Nah, outputnya apa? Bisa terbentuk misalnya resep, kemudian ada kwitansi, ada laporan pasien, ada laporan pembayaran. Goalnya apa? Goalnya agar pengolahan data pasien menjadi lebih baik dalam hal informasi yang cepat dan akurat. Gitu. Ini kalau kita analisa dari sebuah sistem rumah sakit. Nah, kemudian kita ya di Lembaga Universitas Bina Sarana Informatika akan mengadakan ini digital talent. Jadi dari kalian-kalian itu diharapkan itu menghasilkan sebuah digital talent. Contohnya digital talent strategi untuk profil lulusan itu nanti diharapkan ada sistem analis dan programmer. Yang pertama ini programmer atau sistem analis. Jadi kalian bisa menjadi sebuah atau seorang programmer yang bisa menghasilkan program atau menjadi sistem analis. Nah, terus bagaimana sih? Ternyata di banyak mahasiswa, dalam pikiran mahasiswa bahwa menjadi seorang programmer, menjadi seorang sistem analis itu nih, apakah coding itu menyenangkan? Gitu. Membuat program itu belum tentu menyenangkan. Kemudian apakah coding hanya cocok untuk mahasiswa yang butuh buku? Enggak juga. Gitu. Coding bahkan ada dari mahasiswa yang bukan butuh buku. Gitu. Jadi coding itu dihasilkan dari mahasiswa yang suka coding. Gitu. Kemudian apakah coding itu memiliki peluang karir yang sangat bagus? Ya, tentunya. Jadi banyak anggapan bahwa menjadi programmer itu tidak menghasilkan. Padahal ini sangat salah besar. Kemudian orang yang sudah tahu coding, apakah memiliki keinginan untuk mengetahui lebih mendalam tentang coding? Ya. Ini biasanya yang ditanyakan mahasiswa. Apakah Anda setuju coding hanya untuk laki-laki saja? Ya, atau laki-laki jantan. Jadi yang bisa coding biasanya apakah laki-laki aja? Oh tidak. Tentunya perempuan pun bisa menjadi programmer, bisa menjadi sistem analis. Bahkan di Google, di Amazon itu banyak juga sistem analis, banyak juga programmer itu dari wanita atau perempuan. Terus Anda di mana nih? Mau jadi penonton aja atau siap menjadi programmer atau siap menjadi bagian dari sistem, pembuat sistem. Nah, perlu diingat saat ini kita ada di era disruptor. Semua digantikan dengan mesin, semua digantikan dengan sistem, semua digantikan dengan komputer. Ya. Disruption ini, ya, automation robot, ya, jadi robot yang berjalan, ada juga simulation,
Ada sistem integrasi, ada Internet of Things. Internet of Things sekarang sudah menjadi tren, di mana bisa menyalakan lampu, mematikan kamera, menyalakan AC di rumah lewat handphone. Tuh, Internet of Things sekarang sudah tren. Kemudian ada cyber security, ada cloud computing, ada additive manufacture, ada augmented reality, ada big data. Jadi ini sekarang ini eranya disruption. Jadi orang itu akan digantikan oleh programmer untuk membuat sistem, dan analisa sistem itu untuk menganalisa apa yang bisa dihasilkan dari sebuah sistem yang baru. Nah, contoh nih, siapa sih yang berperan di dalam era disruption ini? Contoh nih, Mas Menteri. Mas Menteri sekarang jadi pendiri Gojek ya. Awalnya Gojek ataupun aplikasi itu belum dipandang sebelah mata. Saat ini menjadi kebutuhan. Kemudian ada ini pendiri SpaceX. Ini ada yang kenal, Mas Jubok. Kemudian ini yang iPhone. Nah, mereka ini adalah yang berperan, yang membuat disruption atau industri 4.0, era disruptif. Kalian harus siap untuk menjalankan ini. Sekarang semua sudah digantikan lewat digital. Nah, contoh Universitas Bina Sarana Informatika atau kampus kita ini aja sudah bisa masuk ke era disruption. Real estate, healthcare, home automation, fitness, and wearable, restoran, cafe, e-commerce, sport, retail, B2B, ada entertainment, education, e-learning, ada travel and transport, ada marketing. Ya. Ini harus kalian pahami, harus kalian kuasai untuk membuat sebuah subsistem. Sistem-sistem apa aja yang bisa dihasilkan dari sini. Ya. Jadi kalian bisa, ya, ketika saat ini baru semester 3, nggak apa-apa. Jadi bisa membuat sebuah sistem, ya, buat kemudian pikirkan mau berhubungan dengan apa? Sport bisa, berhubungan dengan entertain. Ya. Saat ini entertain lagi marak-maraknya. Bagaimana orang bisa menonton film atau hiburan dari rumah. Atau misalnya kayak aplikasi TikTok, YouTube, itu kan entertain. Kemudian misalnya buat aplikasi travel atau transportation juga bisa. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa dihasilkan. Digital Talent Revolusi Industri 4.5 ini siap-siap, coming soon ya. Coding School. Jadi siap-siap kalian sebagai mahasiswa yang aktif itu. Nah, sebenarnya coding itu cool loh. 87% mahasiswa di Asia ini bilang coding itu cool. Kemudian ada coding itu menyenangkan. Nah, ini the best programmer of all time. Nah, apa yang bisa kalian hasilkan? Apa yang kalian bisa lihat dari contoh ini?
sistem apa yang bisa dihasilkan dari masalah ini. Contoh ini di lampu merah dan sering kalian temui. Ya. Ini contohnya di persimpangan lampu merah, ya ada lampu merah, memang penuh, ya. Kemudian di sini sering terjadi kecelakaan. Nah ini kemudian dibuatlah, disiapkan sebuah kamera CCTV memperlihatkan bagaimana kondisi lampu merah ini. Nah, sebagai seorang programmer itu melihat bahwa ini ada celah, ada masalah, maka dibuatlah. Dari sini dibuatlah sebuah sistem, yaitu perhitungan waktu. Jangan sampai banyak yang terobos. Nah, kalau ada sistem perhitungan waktu, yang bawah ini ya, ini kan menggunakan perhitungan waktu ini. Ada ditambah sistem, siap-siap jalan 3 detik lagi. Jadi orang-orang siap nih di sini, sudah mulai lampu kuning. Jadi yang di sini tidak akan terjadi tabrakan, kecelakaan, karena sudah lihat, oh lampu merahnya masih nyala berapa menit lagi, atau sudah hijau berapa menit lagi, bisa dilihat. Kemudian sistem bagaimana, berapa sih jumlah kartu yang ada di dalam dompet kalian. Misalnya yang sudah punya kartu kredit nih, berapa banyak. Nah, dengan menggunakan sistem saat ini sudah menggunakan dompet digital, ya. Ada yang menggunakan sebut merek ya, OVO, GoPay, kemudian ada link aja dan sebagainya. Itu menggantikan kartu. Kemudian ini ada berapa banyak edisi yang ada Anda dilihat di hotel, di kasir, di supermarket. Itu kan juga tidak efisien. Banyak sekali edisinya, masing-masing bank ada edisi. Nah, sekarang udah dibuat lagi tuh. Tinggal scan ya menggunakan QR code, itu udah bisa melakukan pembayaran, nggak perlu pakai di CSS. Nah, baik. Untuk hari ini pertemuan pertama cukup, kemudian ada tugas ya. Jadi tugas nanti akan saya berikan contoh beberapa jurnal yang bisa kalian baca, kemudian dipelajari. Di sini bisa juga kalian cari ya, terutama di sini bisa mencari di repository atau di jurnal-jurnal yang sudah dapat diakses secara cuma-cuma. Nanti link beberapa jurnal saya bagi di grup WA ya untuk tugas ini. Jadi ini tugas kelompok. Nanti pastikan sudah membuat kelompok. Jadi cari ya, lakukan analisa karakteristik sistem informasi berdasarkan jurnal informasi yang telah dibaca. Nah, nanti saya tentukan contohnya. Nanti cari jurnal-jurnal ini, kemudian baca, kemudian ini karakteristiknya sistemnya apa aja. Gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah melihat, memperhatikan, kemudian menyimak video ini. Ini merupakan video pertama dari serial sistem informasi manajemen. Nanti saya usahakan setiap pertemuan, jadi setiap minggu akan saya buatkan video-video penjelasan terkait dengan materi, terkait dengan slide penjelasan dari mata kuliah ini. Untuk hari ini saya rasa cukup.
terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa.